di dalam self love, formula kita yang pertama itu adalah conscious breathing atau sadar nafas yang disadari. Dan nafas yang disadari menghubungkan kita dengan Tuhan. Tapi kita bahwa sebagai spiritual, we were born spiritually strong. Jadi kita itu sebetulnya adalah makhluk spiritual. Ya? Makhluk spiritual yang sangat strong dan sangat kuat. Halo Sobat Seeker, senang sekali saya Ria Wu bisa ketemu lagi di Socia Channel for Knowledge and Spiritual. Senang sekali hari ini saya ketemu dengan teman lama saya, Mas Wisnu Prayuda. Apa kabar Mas? Akhirnya kita bisa duduk bareng untuk bercakap-cakap. Setelah janji kenal sendiri nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu ya. Nah, Mas Wisnu Prayuda ini adalah seorang self-love awareness coach. Nah, ini saya surprise banget dan saya bangga banget saya berteman dengan Mas Wisnu loh. Saya juga bangga banget berteman sama dia 20 tahun lebih. 25 tahun kita bareng-bareng, mencari bareng-bareng dan akhirnya kita bisa ngobrol di sini tuh luar biasa. Nah, tapi saya tuh baru sekali juga tuh dengar mengenai self love awareness coach. Nah, bisa dijelasin sedikit nggak, Mas? Jadi self love itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh kita semua sebagai saya yang menyadari dan mengembangkan bahwa kita is not only spiritual seeker. Kita bukan hanya pencari cahaya, pencari spiritual, belajar di guru sana, guru sini, dan muter-muter itu nggak selesai. Tapi kita tahu bahwa sebagai spiritual we were born spiritually strong. Jadi kita itu sebetulnya adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual yang sangat strong dan sangat kuat. Environment yang membuat kita menjadi aneh, menjadi lemah karena kita belajar hal-hal yang mungkin kita nggak kehendaki dari lingkungan kita kan. So environment itu yang pertama. Nah, sebagai makhluk spirit kita hanya punya satu pengalaman yang dialami semua orang dan mereka nggak belajar dari siapa-siapa. Which is love. Kita nggak belajar love dari siapa-siapa kan. So itu adalah potensi yang kita miliki yang mau kita kembalikan ke dalam diri kita supaya kita mau bekerja dengan hati dan jiwa sebagai consciousness, sebagai satu kesadaran. Nah, self love ini adalah kemampuan yang dimiliki setiap orang secara alami, tetapi lingkungan nggak ngajarin kita kayak gitu. Oke. Soalnya gini loh Mas, kenapa ini pertanyaan menjadi sangat penting ya, dan penjelasan ini menjadi daging dari diskusi ini. Karena menurut yang saya baca-baca, self love itu ya biasanya itu adalah healing, makan enak. Jadi kalau pusing-pusing sedikit, aduh healing tipis-tipis deh, kita makan, kita rekreasi. Nah itu yang disebut dengan banyak orang berpendapat bahwa itu adalah sebuah action dari self love. Nah, padahal sebetulnya nggak kayak gitu ya Mas. Jadi kalau self love sendiri itu gimana? Ini yang aku suka nih dari Ria ya. Ria ini ya dalam kelompok meditasi kita pembaca buku. Semua buku-buku updated itu kita baca. And Ria punya specialize adalah dia akan membaca buku lebih cepat dari kita semua. Jadi kadang-kadang dia mau baca dulu ya, nanti menjelaskan ke aku ya. itu dia. Sampai sekarang masih, tapi nggak ada teman diskusi lagi. Oke. So, ke pertanyaan itu bahwa self love adalah inner journey, perjalanan ke dalam diri kita. Bahwa pergi keluar mencari makan, mencari tempat yang enak, menggunakan baju yang bagus, we have our own style. It is okay. But the most important thing adalah we have to go to the inner side. Karena semua jawaban itu kan ada di dalam kan gitu. The home is there. Rumahnya ada di sana gitu. Untuk kita bertemu dengan love, untuk kita bisa menggunakan kekuatan itu untuk mengkalibrate semua frekuensi-frekuensi yang terdistraksi oleh environment. Jadi gunanya self love sendiri nih untuk kita tuh apa sebenarnya? Untuk kita growing spiritually, untuk kita bertumbuh secara spiritual.
Dan sekarang bukan hanya growing, tapi kita growing itu kita konotasikan dengan kehidupan material gitu. Kita sudah punya ini, sudah punya itu, tinggal di tempat yang ini, kita pakai baju yang sesuai yang kita mau. That's growing. Tapi kita perlu untuk progress. Progress itu kan ada hubungannya dengan ethical, compassion, love, gratefulness, semua neuroscience sekarang menyebutnya sebagai elevated emotion. Because love is not emotion. Oh, gitu ya. Jadi cinta itu bukan cuma sekedar feeling atau sekedar rasa berarti ya. Apa nih? Jadi orang selalu mengatakan bahwa kalau orang mengatakan love, kita tanya sebuah orang, cinta itu mengalami distorsi yang sangat banyak dari semua orang. Kalau Anda punya pandangan tentang love, Anda boleh tulis di komen. Tetapi love yang kita bicarakan dalam self love itu adalah is not about other people inside you. It's about who you really are. Oh, jadi itulah sebetulnya esensi dari cinta itu ya. Jadi cinta itu bukan yang harusnya romantis atau gimana? Atau itu hanya sekeping dari sekeping dari bagian dari cinta. Romantic love itu adalah bagian dari cinta, tapi itu yang seringkali menjadi konsentrasi perhatian banyak orang. 100% orang kayaknya konsentrasinya di romantic love. Dan romantic love itu jangan kaget dari it's about ego love. Betul. Kita menggunakan cinta dengan kondisi-kondisi yang kita a lot of drama di dalam itu kan. Iya betul. Nah, gue cinta sama lu tapi itu kayaknya zaman dulu ya. Kita udah bahas tahun-tahun yang lalu kan. Nah sekarang yang kita mau adalah soul love. Soul love means spiritual love, it's not romantic love. Jadi spiritual love is about who am I. Bagaimana saya menggunakan kekuatan saya untuk saya expand as a channel, as a light, because kita kan bagian dari semesta ini yang tidak terpisahkan kan. Saya kira semua kita sudah belajar itu, dan gimana caranya untuk sebagai channel kita menggunakan kekuatan love yang kita miliki untuk kita giver and receiver, giver and receiver. It's not only a romantic love. Oke, jadi kalau gitu dalam konteks self love ini kita bisa belajar banyak mengenai cinta itu sendiri sebelum kita membagi cinta itu kepada orang lain, betul ya? Jadi kita harus fully love ourselves first, dan habis itu baru kita akan mencoba berbagi dengan orang lain. Sebab kalau enggak nanti tumpang tindih ya. Iya betul. Bahasa yang kita sering kali ketemu di YouTube di mana-mana itu adalah kalau kamu mau memberikan apa kalau kamu nggak punya. Oh, oke. Jadi kalau kita cuma punya kepahitan, ya kita akan memberikan kepahitan. Dan banyak orang kehilangan kekuatannya, kehilangan energi spiritnya, they lose their power by loving other people without loving themselves. Nah, itu penting banget tuh. Gimana Mas? Sekali lagi coba. Mereka mencintai orang lain, tetapi lupa mencintai dirinya, sehingga mereka kehilangan kekuatan. So kalau Anda mencintai orang lain tapi tidak mencintai diri Anda sendiri, tekor nggak sih ya? Oh, itu ya. Jadi mengapa? lalu seperti kata Ria tadi, mereka pergi cari healing kemana-mana kan gitu. Cari healing, cari validasi dari orang lain untuk memenuhi kekuatan yang mereka lost it. Lalu nggak terasa relationship dengan orang lain itu create a lot of problem. Karena di dalam diri mereka sendiri tuh lost dan punya problem yang dan berharap banyak hal dari orang lain. Iya. Jadi itu makanya kenapa banyak sekali cinta itu romantic love ya kita bicara itu menjadi gagal karena kita juga expect a lot dari orang lain untuk mengisi kekosongan kita sendiri, betul ya? Ya. As simple as that. Nah, gimana caranya? Sekarang kita sedang belajar menciptakan teknik-teknik yang simple supaya yang pertama orang tuh lebih mengenali siapa diri mereka as a spiritual human being.
cara pertama untuk kita bisa kembali ke dalam diri kita akhirnya tahu bahwa cara yang paling sederhana itu adalah breathing. Oh, jadi ini sebetulnya saya tuh tertarik dengan salah satu workshop yang diadakan, yaitu breathing to transform relationship. Gimana cara kita untuk mengatur nafas sehingga kita bisa memiliki atau kita bisa mencapai atau mengubah relationship kita menjadi lebih baik. Apakah itu relationship dengan diri kita pribadi ataupun dengan orang lain. Nah, bisa dijelasin nggak sih Mas, apa sih hubungannya breathing dengan self love dan dengan relationship itu sendiri? Jadi ini menarik sekali karena today a lot of breathing technique yang kita pelajari. Betul, ada yang ditutup, macam-macam. Nggak apa-apa, which is good, bagus sekali. Breathwork itu yang paling terkenal hari ini. Breathwork itu teknik pernafasan cepat ya, dan Wim Hof adalah gurunya karena dia dapat Nobel dengan itu. Tetapi breathing kan kita udah belajar lama kali ya. Jadi meditasi udah lama. Inhale supaya flow dengan energi. Tetapi hari ini kita ketahui bahwa riset-riset terbaru mengatakan bahwa through breathing melalui pernapasan yang disadari loh. Jadi bukan yang otomatis. Yang bukan otomatis. Sekarang kan kita bernapas. Anda semua bernapas kan, but you don't realize, you don't conscious about it. Yang kita mau adalah conscious breathing, nafas yang disadari, kemudian nafas yang dilambatkan sekarang juga populer, slow breathing. Dan yang paling penting yang harus kita temukan adalah you have to find your own rhythm of your breathing. Nah itu yang agak susah karena kalau kita ngikutin begitu banyak teknik-teknik pernapasan, kita jadi bingung sendiri mana yang bagus ya, mana yang cocok buat kita lah tempatnya itu. Gue definitely aku bilang, lu ketemu guru siapapun, you never ever follow their rhythm. Karena lu nggak akan pernah bisa. But you have to find your own rhythm. Iya nggak sih, Ri? Iya betul. Kita tuh ngikutin rhythmnya orang tuh sampai tergila-gila gitu. Ya, maksud Mas, aku juga percaya seperti itu sih Mas. Karena menurut aku ya, kita ini kan individual yang unique to each and every one of us. Jadi semua panduan-panduan itu hanya bisa memandu to certain level. Habis itu ya kita mesti cari sendiri. Nggak hanya breathing sebenarnya, dalam berbagai hal juga kayak gitu. Cuma nih aku tertarik dengan cara breathing yang akan diajarkan oleh Mas Wisnu ini, yang akan kita bicarakan. Iya betul, karena breathing yang kita latih based on science and a lot of research yang kita, salah satu science yang adalah favoritnya saya dan kita udah bahas bersama dia 25 tahun yang lalu. Orang Indonesia belum baca buku, kita udah baca buku-bukunya Braden, Joe Dispenza, Drinking McTaggart. That's your favorite one, Intention. You know me well. Kita udah bahas itu dan salah satu tujuan dari self love ini adalah kita mau everybody become authentic. Jadi Mas, dari buku-buku semua yang kita udah baca selama bertahun-tahun, itu kan mereka itu adalah memberikan guidance buat kita, ya kan? Tapi ya cuma sebatas itu guidance, karena abis itu ya kita harus ketemu jalannya kita sendiri. Betul. Ya kan? Karena science and spirituality hari ini memberikan guide kepada kita bahwa dulu hal-hal yang kita anggap nggak mungkin, sekarang mereka memungkinkannya di ruang laboratorium dan kita bisa melihat efek dan buktinya pada human being. Breathing di sana, jadi di sana kita Braden, dulu kan kita belajar Divine Matrix. Ya, Divine Matrix, terus Parallel Universe, itu one of my favorite books. Nah, di self love awareness ini saya bekerja keras untuk simplify, menyederhanakan supaya udah deh jangan dibikin ilmu langitan lagi, bikin ilmu human di mana semua orang bisa mengakses. Ibu-ibu yang nggak baca buku bisa menyelami bagaimana self love itu bisa implement di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kan bayangkan nih kalau orang pergi kursus, pergi guru, ketemu macam-macam gitu kan. Tambah bingung nggak? Bingung.
Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Iya, betul. Kita sendiri karena mungkin kita tidak mengenal diri kita sendiri, Iya. ya kan? Jadi kita tuh bingung mana yang cocok ya. Nanti kita untuk mencoba satu metode aja, itu kan bukan hitungan jam, itu kan hitungan bulan paling enggak lah ya, supaya hasilnya ketahuan. Aku suka tuh, dia mulai dengan saya tidak mengenali diri saya sendiri, lalu mereka pergi mencari dirinya melalui berbagai macam guru dan buku. Dan aku bilang sama mereka gini, oke, when you come back, ketika kamu pulang, problem kamu tuh ada dalam relasi dengan suami, dengan anak, di rumah, di kamar tidur, di dapur, di safety bank. Kan problem mereka kan semua ada di rumah kan. Gimana caranya kita membuat tools, alat untuk mereka bisa menggunakan alat itu dalam kehidupan mereka practically in their daily life. Salah satunya adalah breathing. Nah, breathing, kita tahu sekarang bahwa breathing punya kemampuan untuk melakukan self-regulation inside the body. So all the system, respiratory system, nervous system, semua itu punya kekuatan di dalam diri kita, dan salah satu kendalinya ada di sini. Oke, hanya ya, ini sih simple banget ya, praktikal banget. Kadang-kadang kalau orang tuh nggak bisa tidur, itu kadang-kadang suruh hitung sambil nafas sampai 100 misalnya, gitu kan, exhale, inhale, gitu kan ya. Itu kan maksudnya juga supaya badan kita menjadi rileks, ya. Badan kita rileks, kita tentunya bisa lebih cepat tidur misalnya. Kayak gitu kan? Ya betul. Jadi teknik-teknik itu kan sekarang sangat common kan, hitungan 5-2-8. Ada yang 4 berapa gitu, ya banyak deh. Banyak. Tetapi kita concern bahwa setiap jiwa harus memiliki kemampuan untuk punya pola sendiri. Mengenali diri sendiri dan itu yang paling penting. Mengenali diri sendiri, akhirnya kita tahu bahwa wow, through the breathing consciously, melalui nafas yang disadari, di self-love kita sebut sebagai when you aware, conscious about your breathing, you being in love. Jadi ketika kamu mulai terhubung dengan nafas itu secara conscious, kamu masuk di area love. Kenapa love? Karena waktu kamu sadar, brain rate kamu mulai turun. Kamu mulai masuk ke alpha dan theta. Nafas menghubungkan kamu dengan consciousness, dengan soul, dengan frekuensi dan energy. And inside soul, there is a love, right? Jadi sebetulnya ketika kamu masuk di situ, you are being in love with all the frequency of everybody, dan dengan nafas aja kamu bisa membawa itu untuk building relationship. Jadi kalau misalnya, contohnya, kalau ada orang yang kita nggak suka lewat depan kita, langsung kan frekuensi kita jadi beda kan? Langsung nafas jadi buru-buru gitu kan? Jadi kayaknya langsung lebih cepat terus lalu, gitu kan? Betul. Itu kan juga langsung cek nafasnya, pendek atau panjang? Pasti pendek. So you stop for a while. Berhenti sebentar, tarik nafas. Nah, saya juga menemukan bahwa ternyata di kata nafas dan love, breath and love is the same language, is the same meaning in many languages. Dalam banyak bahasa, kata nafas dan cinta itu satu bahasa loh sebetulnya. Jadi kalau yang satu improve, yang lain turun. Oh. If you are in love, everything go right. Oh, pasti saja ya kalau kita misalnya nih, nggak usah sama manusia ya. Misalnya kita lagi meluk binatang kesayangan kita, itu kan pasti nafas kita juga melambat dan kita dipenuhi dengan rasa yang kayak lucunya gitu ya. Atau kita lagi ya, maksudnya dalam banyak hal ternyata kalau kita menyentuh atau kita berdekatan dengan sesuatu yang kita sukai, dengan orang, dengan binatang, dengan barang-barang yang kita sukai, pasti kita nafas kita juga kayaknya secara otomatis juga pasti akan melambat ya. Pasti kita lebih tenang. Itu sebabnya di dalam self love, formula kita yang pertama itu adalah conscious breathing atau sadar nafas.
napas yang disadari. Dan napas yang disadari menghubungkan kita dengan who am I. Who am I? You are the consciousness, you are love, you are awareness, you are soul. Jadi itu nggak usah di-complicated lah. Consciousness, awareness, attention, love, soul is the same understanding. Jadi cuma istilahnya aja bukan complicated, betul nggak sih? Jadi kamu tuh adalah cinta, kamu tuh adalah consciousness, kamu adalah awareness, dan alat yang paling sederhana untuk menghubungkan kamu dengan itu breathing. Oke, karena setiap makhluk pasti bernafas. Ya, jadi nafas itu menjadi poin yang sangat penting dalam kita mengenal diri kita sendiri, dan akhirnya kita juga bisa mentransform a lot of things in our life. Jadi kalau kamu udah mengenali diri, kamu udah tahu, oh saya itu ya gitu, nggak usah cari-cari ke tempat lain. Gitu. Oke. Tapi kan nyarinya sendiri itu kan kadang-kadang itu yang kita mesti belajar ya, Betul. Karena untuk mencari diri kita sendiri aja tuh kayaknya nggak semua orang menyadari bahwa mereka nggak kenal dirinya. Mereka kenal hanya beberapa lapisan dari dirinya, tapi benar-benar deep inside tuh mereka nggak usah mereka saya aja suka kadang-kadang kok begini ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab kan. Deep inside, jadi mencari diri boleh jalan-jalan keluar, tapi mencari yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Oke. Nah sekarang yang menarik dari the next workshop kita itu adalah breathing to transform relationship Mas ya. Nah, yang paling penting di sini itu adalah bagaimana sih caranya kita untuk tahu gimana bernafas itu bisa berhubungan langsung dengan kita dan berhubungan langsung dengan mengubah relationship kita. Apakah itu dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain atau dengan lingkungan kita, nah itu gimana step-stepnya Mas? Jadi kalau napas kita sudah menyadari napas, dan menyadari napas memiliki kemampuan untuk kita terkonek dengan siapa diri kita. Kita tahu bahwa segala sesuatu di luar diri kita nggak bisa kontrol. The only person that we can control is ourselves. Jadi napas itu yang pertama. Nah, tetapi yang kedua itu adalah feeling awareness, menyadari rasa. Oke, feeling awareness, menyadari rasa. Karena neuroscience sekarang mengatakan bahwa our body, feeling is the language of our body. Perasaan adalah bahasa dari tubuh kita, dan 95% subconsciously semua memori-memori dari masa lalu itu mengalir melalui tubuh kita kan. Jadi kita tanya gitu. Kalau Anda marah, yang membuat Anda marah itu pikiran Anda atau tubuh fisik Anda? Everybody say my mind. No, yang membuat Anda marah itu your body, because 95% your subconscious mind is your body. Direkam di seluruh badan kita gitu. Sel-sel kita sudah bereaksi seperti itu adanya kan, because kita mendidik dia dengan pola itu sekian lama. So emotional body itu sudah bekerja sama dengan tubuh kita. Jadi limbic brain dan tubuh itu sudah bekerja satu. Jadi kalau kita marah, kalau kita sedih, kalau kita merasa terganggu dengan sebuah situasi atau seseorang, itu tuh bukan karena pikiran kita ya. Bahkan bukan karena orang lain. Iya, bukan karena pikiran kita, tapi karena seluruh tubuh kita udah bereaksi terhadap that situation. Dan ketika tiba-tiba itu baru banget tuh. Soalnya saya aja tadi waktu Mas Wisnu nanya begitu, saya langsung pikiran dong. Dia gini, misalnya gini, ngomong sama dia, tiba-tiba dia ngomong sesuatu nyelkit ke hati itu. Kayaknya gue sakit deh omongannya dia. Apakah sakit ini because what you saying or because of me? Mungkin karena diri sendiri lah ya. Karena kan saya ngomongnya nggak ada hubungannya. Dan kalau kita pelajari bahwa dalam rasa ini saya sakit hati because my ego is not because of you. Iya betul. You only trigger me. So jadi orang lain seluruh situasi itu hanya trigger ya Mas? Yes. So I should take clearly you bring back myself to understand that perasaan ini adalah apa yang harus kuberesi dan kutanggung jawab. Itu one point. Tetapi ketika rasanya kita tertrigger,
neurotransmitter mengirimkan semua pesan itu kepada brain, lalu brain mulai the store of informasi di otak itu mulai ini kenapa dia kenapa begitu, oh dia kayak gini, begini, kalau saya tidur, dia tidurnya dengan enak, aku yang tidur nggak enak. Nah, jadi feeling awareness adalah gimana caranya Anda belajar untuk take 100% responsible to your energy feeling in your body. Itu sebetulnya mirip sama prinsip stoik ya. Stoik sama. Itu stoik. Tapi kita sederhanakan supaya orang nggak pusing, supaya lebih praktikal. Jadi kamu bayangkan kalau nafasnya kamu sadari, kamu bertanggung jawab terhadap rasa. Karena rasa itu selalu membawa memori emosi dari masa lalu dan selalu membuat kita pergi ke masa lalu, and we are difficulty to stay in the present moment. Yeah. And we are not happy all the time. Jadi kalau kamu sudah punya formula ini, kamu happy, suami manyun, it's okay, izinin aja dia manyun. Why not? Biarin aja. Kita coba baik lagi gitu. Hey, dalam relationship kita dulu diajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap partner kita. No. Ya, benar. You don't need to be responsible to your partner. For other people. Ajarkan mereka untuk bertanggung jawab terhadap diri mereka. But once be responsible to our energy, our thought, our present, we can share with them. Okay. Dan seringkali aku kasih contoh begini. Contoh yang paling umum ya, Anda boleh kasih komen. Tiba-tiba ada orang mengatakan, lu bodoh lu, monyet lu. Terus kita dalam hati kita, kayaknya lu juga monyet ya. Nah, pada saat yang sama ada berapa monyet tadi? Banyak kan? Ada 2 monyet kan? Ada banyak tuh tiba-tiba kalau yang dengerin. Ya, jadi sekarang kita harus balik ke diri kita untuk love ourselves and take care. Oke. Jadi kalau begitu memang sangat penting ya hubungannya antara kita menyadari nafas, kemudian kita kembali ke diri kita sendiri melalui rasa dan tentunya dengan nafas itu, dan kemudian kita belajar untuk mentransform apa yang ada di dalam kita kepada lingkungan kita. Itu kan sebetulnya ya Mas. Itu yang paling penting ya poin-poinnya. Dan ada satu lagi yang tadi saya juga sangat ini ya, maksudnya gimana Mas, sangat terpengaruh dengan kata-katanya Mas itu. Stop being a seeker, then be. Ya karena kita itu kalau nyari terus, ya pasti nggak ketemu. Makanya kita harus belajar kembali ke diri kita sendiri melalui berbagai macam cara, dan salah satunya adalah karena yang Anda cari sudah ada di dalam diri kita. Oke. So kalau tertarik dengan semua diskusi kita pagi hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe Socha Channel di bawah ini. Jadi Mas, kalau boleh kita summary-in dari the whole diskusi kita pada pagi ini, gimana? Menurut Mas Wisnu apa nih yang paling penting poin-poinnya supaya Socha Seekers ini bisa juga mendapatkan benang merah yang lebih simple dan praktikal untuk bisa diaplikasikan? Ya, self-love itu tujuannya adalah untuk setiap jiwa kembali kepada authenticity. Authenticity itu adalah quality of being genuine, the true you. Jadi bukan seperti pelajaran motivasi, be the best version of you, enggak. Kita semua orang harus kembali kepada uniqueness you, authenticity you. Itu yang kita mau. Tapi perlu formula yang pertama, kita harus punya nafas, harus disimplify, nafasnya disederhanakan untuk kita selalu tersadarkan dengan nafas kita, supaya selalu kita berhubungan dengan consciousness, awareness, and being in love all the time. Kedua. Agak susah tuh Mas. Ya, memang harus latih memang. Okay. Yang kedua harus sadar rasa. Sadar rasa itu artinya rasa memiliki, karena rasa itu terhubung dengan energi. Karena dari dulu saya sama dia belajar bahwa where you place your attention, you place your energy. Energy flow to your attention gitu. Kemana perhatian yang kamu beri, energi itu akan mengikuti kan. Jadi bayangkan kalau Anda sudah punya nafas dan Anda sadari, Anda sudah kenali, maka energi Anda selalu mengikuti dan kontrolnya ada di rasa.
Jadi semua rasa yang Anda dapatkan sehari-hari through your body, misalnya Anda cemas, Anda ragu, pertanyaan kita selalu gitu deh. Ini adalah pesan baik atau pesan buruk? When you feel worried, is it good information atau bad information? I think it's a bad information ya. No. Enggak. Good Oke, good information. Karena itu berarti kita bisa kenal poin-poin yang kita nggak tahu. Betul. Tubuh kita memberikan signal setiap momen, setiap saat kepada kita. Untuk apa? Karena informasi adalah awareness. Awareness of what? Untuk transform. Jadi tubuh kita berbaik hati kepada lalu ada ini, ada ini, ada ini. Kita sadari melalui rasa untuk kita transformasikan. Bagaimana cara mentransformasikan? Itu di pertemuan nomor 3 namanya sadar waktu. Sadar waktu artinya being present. Being present. Jadi ketika Anda di present, Anda terhubung dengan pure consciousness. Semua proses perubahan itu ada di situ. Energi berubah ada di situ. Protein juga berubah ada di situ. Semua ada di situ. So jadi sadar nafas, sadar rasa dan sadar waktu itu membuat kita bisa mentransformasi hasil kita yang sekarang. Terima kasih banyak Mas Wisnu. Diskusi kita hari ini itu benar-benar sangat berdaging ya, sangat membuka wawasan saya karena saya juga benar-benar baru mengenal hal ini. Bukunya belum sempat dibaca kayaknya. Nah, semoga nanti the next workshop yang akan kita lakukan yaitu mengenai breathing to transform relationship bisa membantu begitu banyak social seekers untuk mengetahui lebih banyak lagi bagaimana hubungan antara nafas, cinta dan juga relationship kita. Sampai ketemu lagi.